Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Laila, guru agama Islam dari SDN 5 Menteng ya. Marilah kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini Bu Laila, permasalahan yang saya hadapi adalah tentang pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa anak-anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan setiap anak. Nah, setiap anak ada yang sudah bisa membaca, ada yang mulai lancar, ada yang sudah lancar sekali. Kemudian dari tingkat pemahaman juga demikian, ada yang pemahaman terhadap pengetahuan atau materi-materi yang dijelaskan kita. Nah, ada yang bisa menangkap sedikit, ada yang memang sudah cepat penangkapannya. Nah, jadi anak-anak kita memang unik, Bu Laila. Nah, jadi dalam hal ini, nah itulah kendala saya yang saya hadapi. Nah, bagaimana cara mengajar yang baik terhadap anak-anak kita. Nah, karena ketika kita mengajar, kemudian sudah sampai pada waktu menulis. Nah, anak-anak ini ada yang menulisnya cepat, ada yang lambat. Nah, yang jadi kendala adalah ketika sebagian anak ini sudah selesai menulis, nah sebagian ini masih belum. Nah, yang sudah selesai menulis kadang mereka bikin keributan. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu Laila dalam mengatasi hal ini tentang pembelajaran di kelas, Bu Laila? Baik, terima kasih Pak Budi. Betul sekali bahwa kenyataannya yang kita lihat sekarang ini kan anak-anak banyak sekali kan perbedaan individu. Ada anak-anak cepat tanggap, ada anak-anak yang lambat dalam dalam apa menanggapi pembelajaran. Ada anak-anak yang cepat menulis, ada anak-anak yang lambat menulis. Akhirnya yang cepat menulis kalau sudah selesai mengganggu atau usil kepada teman-teman yang lain. Jadi harapan atau tujuannya kan ketika kegiatan kalau dari saya sendiri, ketika anak-anak ada misalnya sudah cepat selesai duluan, maka boleh anak-anak itu diberi penugasan atau tugas lanjutan, bukan materi selanjutnya yang kita berikan, tetapi pendalaman materi lagi terhadap materi yang kita bahas saat itu. Misalnya materi yang dibahas saat itu tentang Asmaul Husna misalnya. Jadi kita beri pembahasan yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan materi tersebut supaya anak-anak itu tidak membuat keributan, tetapi dia lebih berpikir kritis lagi terhadap materi yang akan dipelajari saat itu, bukan materi selanjutnya yang kita berikan. Seperti itu Pak Budi. Oh, gitu. Berarti ada praktek ya, praktek tugas lanjutan Bu Laila ya tadi ya. Nah, boleh berupa praktek, boleh juga pendalaman materi atau misalnya kita kasih identifikasi masalah apa misalnya yang terjadi. Jadi anak-anak yang misalnya sudah selesai duluan tuh kita beri tugas lanjutan
tugas lanjutan boleh dengan cara misalnya anak-anak nih, misalnya anak-anak kita beri penugasan untuk mencari contoh atau realita dalam kehidupan sehari-hari nih, buat silakan cari 10 contoh atau 5 contoh saja misalnya mengenai kegiatan, mengenai nama-nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Jadi silakan cari 5 contoh realita lapangan bahwa Maha Pengasihnya Allah terhadap hambanya, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak akhirnya nih berpikir nih untuk mencari jawaban. Untuk materi kegiatan selanjutnya kepada anak-anak yang sudah tuntas, untuk anak-anak yang masih lambat mengerjakan tadi, biar saja lanjut mengerjakannya. Jadi akhirnya untuk kegiatan yang sudah anak-anak yang sudah selesai, apa namanya, anak-anak yang sedang mengerjakan tadi kan melakukan pengayaan lagi nih. Jadi nanti sistemnya eh, ketika anak-anak misalnya ada 5 orang anak nih yang sudah paham betul nih, anggaplah anak-anak yang sudah mahir, dan kita berikan tugas lanjutan itu, kemudian mereka selesai kan mengerjakannya, kemudian kita buatlah beberapa kelompok, 5 buah kelompok sesuai dengan 5 orang yang dibilang mahir tadi. Jadi anak-anak yang 5 orang tadi kita pencar kepada anak-anak yang baru selesai menulis tadi. Akhirnya mereka menceritakan apa namanya, contoh atau apa yang ditugaskan guru tadi dalam mengerjakan itu tadi. Kemudian anak-anak yang baru selesai tadi, apa namanya, mendengarkan kata teman tadi. Jadi itu semacam praktek pembelajaran dengan teman sejawat, seperti itu Pak Budi. Oh, baik. Terima kasih Bu Laila, sangat bagus sekali apa yang dipraktekkan oleh Bu Laila selama ini. Tapi gimana respon dari anak-anaknya, gimana Bu Laila, tentang kondisi kelas misalnya dan sebagainya, bagaimana Bu Laila? Untuk respon anak-anak terhadap kondisi kelas yang pastinya aktif, karena anak-anak kan dituntut untuk aktif untuk menyampaikan hal itu. Jadi ketika anak-anak yang lain menyampaikan tanggapannya masing-masing, kemudian anak-anak yang lain kita bimbing dan kita arahkan untuk menanggapi supaya harapannya kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Seperti itu Pak Budi. Boleh atau bisa jadi kita lakukan dengan membuat praktek atau prakarya atau kegiatan atau proyek kegiatan, dan itu juga merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Sebenarnya itu bukan bermain, dikira anak-anak itu bermain, tapi itu sebenarnya kita selipkan pembelajaran yang ada di dalamnya. Seperti itu Pak Budi. Oh ya. Kemudian untuk lebih menyenangkan lagi Bu Laila, supaya anak-anak tertantang itu gimana Bu Lela? Apakah ada semacam kuis atau apa Bu Lela untuk menarik anak-anak ini supaya pembelajarannya lebih menarik dan menantang, seperti itu Bu Lela? Iya Pak Budi. Jadi untuk apa namanya, lebih menantang lagi untuk kegiatan pembelajaran, boleh kita buat dulu terlebih dahulu merancang pembelajaran ketika kita di rumah dulu, kita buat kuis sesuai dengan yang kita buat di dalam aplikasi, kemudian kita tampilkan di layar. Setelah itu anak-anak boleh kita arahkan untuk menjawab pertanyaan itu, boleh secara bersama-sama atau boleh apa namanya, mengangkat tangan. Anak-anak yang bisa selesai misalnya boleh angkat tangan, yang bisa menjawab boleh angkat tangan, atau dengan cara rebutan, misalnya anak-anak bisa menjawab, ayo siapa yang bisa menjawab. Kemudian jangan lupa ketika anak-anak menjawab pertanyaan itu, kita kasih reinforcement atau penguatan untuk lebih menghargai akhirnya anak-anak. Ketika kita berikan penghargaan, reinforcement positif, boleh kita bilang, wah bagus, hebat, mantap, mantap, seperti itu. Jadi anak-anak ketika kita berikan reinforcement, anak-anak merasa dihargai dan merasa senang sekali, gitu Pak Budi. Oh, jadi dengan adanya kegiatan seperti itu, seperti kuis dan sebagainya, itu anak-anak lebih senang Bu Laila ya, suasana menjadi Ya, hidup Bu Laila ya. iya, iya Ribut Pak Budi. atau Jadi boleh itu bisa berupa kuis. Bagaimana Pak Budi? ributnya atau antusiasnya itu masih dalam koridor yang terarah atau bagaimana Bu Laila?
Kan pasti ada Untuk ribut. Iya, masih dalam kondisi yang terarah karena ributnya itu bukan karena keributan itu, tapi karena anak-anak pada asik dalam membahas kegiatan pembelajaran yang dibahas. Bisa juga tidak hanya berupa kuis, bisa juga dengan anak-anak bekerja kelompok dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru sebagaimana sesuai dengan modul yang sudah dibuat oleh guru dalam pembelajaran sebelumnya atau yang sudah dirancang guru pada malam harinya. Kemudian anak-anak diberikan tugas secara berkelompok, kemudian anak-anak mempresentasikan per kelompok masing-masing ke depan, kemudian anak-anak yang lain juga menanggapi menanggapi diarahkan untuk menanggapi atau bertanya atau sharing terhadap permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak Budi. Saya mau menanya nih berkaitan dengan permasalahan yang Pak Budi hadapi. Jadi sebenarnya apa yang mempengaruhi itu Pak Budi? Apa yang mempengaruhi dan menyebabkan permasalahan Pak Budi hadapi tadi, sebagaimana kan ada yang lambat nih, ada yang cepat nih. Itu apa yang mempengaruhi Pak Budi? Ya, yang mempengaruhi itu yang pertama adalah faktor dari anak, ya kan? Anak itu sendiri. Nah, anak itu sendiri juga kita melihat ke belakang atau melihat latar belakang orang tuanya, Bu Laila. Jadi kita lihat profil anak-anak, ya kan? Nah, latar belakangnya bagaimana? Nah, ada memang tipe orang tua yang sangat perhatian sekali kepada anak-anaknya. Apabila ada PR, nah itu PR itu dikerjakan dengan baik. Ada memang yang tidak atau mengerjakan PR tetapi asal-asalan. Berarti anak ini tidak terbimbing di rumah. Nah, ada juga yang lupa, nah dan sebagainya. Nah, berarti kan latar belakang orang tua ini juga mempengaruhi si anak tadi dalam perkembangan. Harapannya kan kita sebagai pendidik ini bekerja sama dengan orang tua di rumah, karena waktu di rumah lebih panjang daripada di sekolah. Nah, kadang kita sudah sampaikan di grup paguyuban atau di grup WhatsApp kelas. Nah, tolong dipantau anak-anak kita agar bisa belajar sesuai dengan besok pelajarannya apa, malamnya misalkan belajar. Itu yang pertama adalah faktor anak. Kemudian dari faktor saya sendiri juga menyadari juga, nah kurang kreatif juga dalam pembelajaran. Nah, makanya kedepannya saya akan berusaha dalam pembelajaran ini berpihak kepada murid, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, agar pembelajaran ini nantinya membuat anak-anak kita menjadi senang, nah kemudian termotivasi atau tertantang dalam belajar, Bu Laila. Kemudian kita bisa membuat metode atau media-media yang menarik seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Laila, membuat kuis atau metode yang lainnya yang menarik seperti itu. Baik, Pak Kemudian Budi. ya, Selanjutnya, nah kemudian untuk rencana aksi ke depan, saya dalam menghadapi masalah yang saya hadapi selama ini, dengan melihat masukan-masukan dari Ibu Laila tadi, jadi saya sangat tertarik sekali. Nah, untuk dalam kegiatan pembelajaran, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menarik
Artinya sebelum kita mengajar, kita persiapkan dengan baik, sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP atau modul ajar. Kita benar-benar dibuat skenario, ya kan. Nah, setelah anak misalnya selesai menulis, nah kemudian apa yang harus kita laksanakan. Nah, seperti itu. Seperti tadi yang disebutkan Ibu Lela, pendalaman materi dan sebagainya, rencananya ke depan akan seperti itu, Bu. Halo Pak Budi. Ini kameranya nih agak malah tertutup, Bu. Nggih Pak Budi, betul sekali. Jadi kita sebagai seorang guru, tidak hanya Pak Budi saja, saya juga bahwa ketika kita mengajar, kita memang dituntut untuk kreatif dan sekreatif mungkin dalam memberikan pengajaran, supaya pembelajaran yang kita lakukan tidak monoton, tidak seperti biasa-biasa saja dengan menggunakan metode ceramah sebagaimana yang eh, waktu kita dulu sebagai murid kan taunya gitu loh Pak Budi ya. Dulu waktu kita sebagai murid taunya duduk rapi mendengarkan aja apa kata kata guru, duduk rapi mendengarkan lipat. Rupanya sekarang ini pembelajaran itu tidak hanya duduk rapi tertib saja. Anak-anak kita melakukan pembelajaran itu tidak hanya dalam ruangan kelas saja, tapi boleh juga kita berikan pengajaran di luar lapangan, di apa namanya di lapangan luar nih. Misalnya tentang mengetahui tentang keesaan Allah. Kita petik aja misalnya bunga, ada misalnya ada pohon, ada bunga. Ini ketika kita petik nih daun ranting, kira-kira ini bunga ini masih hidup atau tidak? Nah, itu kan anak-anak pada berpikir itu. Kita berikan arahan keluar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja, bisa juga kita berikan arahan pembelajaran di luar, atau ketika kita melakukan setoran apa namanya pembelajaran mengaji, pembelajaran menghafal itu boleh juga kita menghafal sambil di luar, sambil kita apa namanya duduk lesehan di luar menghafal bersama, menghafal bergantian, tidak hanya sistem sorogan yang seperti dulu aja ya Pak Budi ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi saya juga selama ini kan dulu kan saya juga waktu ketika mengajar dengan menggunakan metode ceramah aja, dan anak-anak itu akhirnya apa namanya ada yang bosan lah, ada yang ribut lah, ada yang berkelahi lah. Kemudian saya ubahlah strateginya dengan cara anak-anak nih supaya gimana anak-anak dituntut aktif nih. Rupanya saya sesuaikan materinya, misalnya materi tentang Asmaul Husna nih, Asmaul Husna, Al-Afu, misalnya As-Somad, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Misalnya ada 5 Asmaul Husna yang dibahas saat itu, maka saya pikirkan dengan membuat anak-anak, gimana anak-anak membuat proyek nih dengan menggunakan keterampilan membuat proyek dengan menggunakan teknik kolase, misalnya salah satunya dengan menempelkan biji-bijian dengan menggunakan bahan alam. Kelas itu kan menempelkan bahan-bahan alam pada pada lembaran yang kita berikan atau LKPD yang kita kasihkan kepada anak murid. Jadi kegiatan itu kita buatlah berkelompok, karena misalnya kalau per orang saja sendiri-sendiri khawatirnya anak-anak kan bosan tuh, lambat baru selesai mengerjakan. Maka supaya cepat selesai kita buatlah berkelompok. Jadi ramailah anak-anak mengerjakan itu, kemudian kita arahkan kalau sudah selesai saya mau menempelkan kolase itu, baru nanti per orang berkelompok menyampaikan isi pembelajaran tersebut atau makna apa yang tersirat di dalam misalnya makna apa yang tersirat dalam nama-nama Asmaul Husna yang dipegang anak murid itu. Jadi ketika kegiatan berkelompok itu kita berikan anak-anak supaya semuanya terlibat aktif. Jadi tidak hanya kita lepas seperti itu aja, tetapi misalnya dalam satu kelompok itu ada 4 orang misalnya, atau ada 3 orang ya. Jadi 2 orang misalnya, 2 orang yang mengerjakan atau 1 orang menempel biji-bijian, kemudian 2 orangnya mencari jawaban misalnya mencari arti dari Asmaul Husna yang dimaksud itu, kemudian mencari contoh atau makna dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna Asmaul Husna yang dimaksud. Seperti itu Pak Budi. Jadi akhirnya anak-anak semuanya terlibat aktif dalam mengerjakannya. Kemudian setelah selesai, anak-anak presentasi maju ke depan, dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Nah, dengan hal itu, dengan kegiatan itu, jadi anak-anak tidak hanya kita saja sebagai seorang guru yang menggunakan metode ceramah aja. Jadi
dengan melakukan kegiatan tersebut akhirnya anak-anak aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Budi. HP ayah Nggih Pak Budi. jaringan Nggih jaringan sepertinya di tempat Pak Budi ya. Tempat saya bagus-bagus aja. Pak Budi, akhirnya Pak Budi bergabung kembali. Kenapa tadi Pak Budi? Halo Bu Lela, dengeran nggak? Nggih, kenapa tadi Pak Budi? Nah, akhirnya masuk lagi. Pak Bu Lela, Kenapa tadi? Kenapa tadi Pian? kedengaran nggak? Ya, siap, aman sudah. Nih kita nih berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya? Eh, Pak Budi kita sampai jam berapa tadi Jar? 16.30. Oke, Pak, 5 menit lagi. Ya Pak Budi, ini berkaitan dengan permasalahan dari Pak Budi yang Pak Budi sampaikan tadi. Kedengaran nggak suarawan Pak Budi? ini kayak apa nih? Merekam ulang kah atau ini sudah direkam lah? Masih lanjut kalah. Nah iya, hadang dulu lah. Panggilan ini sedang direkam, berarti sudah direkam lah. Oh, sudah direkam kah itu? Berarti masih mencet yang tadi kah? Masih lanjut ya kalau lah. Nah, Pak Budi hilang lagi. Jaringannya Bang Ano. Oh, ini baik Pak Budi. Ya, jadi eh, terima Pak kasih. Budi, Ya, ini berkaitan dengan rencana aksi yang akan Pak Budi lakukan tadi, bagus sekali ya. Jadi untuk hal itu, bagaimana tanggung jawab yang akan Pak Budi lakukan ke depannya, Pak Budi, untuk kegiatan pembelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang ingin Pak Budi lakukan dalam rencana aksi selanjutnya. ya. Terima kasih Bu Lela ya kan sebagai tanggung jawab saya terhadap permasalahan pembelajaran yang saya alami selama ini. Jadi saya akan mempersiapkan pembelajaran dengan baik dari
modul ajar sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian pada saat mengajar juga saya akan berpihak kepada murid, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian kita juga akan menggunakan metode yang bervariasi, strategi yang bervariasi, dan media yang bervariasi. Sehingga dalam pembelajaran nanti anak-anak bisa senang dalam belajar, khususnya belajar agama, dan anak-anak itu tidak bosan ke depannya. Seperti itu Bu Laila. Baik Pak Budi, berdasarkan tanggung jawab yang akan Pak Budi lakukan dalam aksi nyata itu, kira-kira nih kapan nih Pak Budi lakukan nih? Mulai kapan nih? Ya, ke depannya dalam 1 minggu ke depan akan kita terapkan hal ini, ya kan, agar bisa cepat, ya kan. Nah, Iya Pak pembelajaran Budi. berpihak kepada murid ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kiranya itu Bu Lela Baik pertemuan Pak Budi. kita, ya Iya, kan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu baik Pak Lela Budi, sama-sama. Kita saling sharing Pak Budi ya. ya sudah membantu memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Marilah kita tutup coaching ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.